Selamat malam semua. Pertama, sebelum ada beberapa pertanyaan teknis itu yang tadi sudah sebenarnya dijelaskan oleh Frater, hal pertama sekali yang ingin Romo sampaikan itu begini. Kamu tahu itu Paus itu untuk apa datang ke Indonesia? Ini dulu pertanyaan pertama. Supaya kalau kita tahu tujuannya Paus datang, kita juga tahu menempatkan diri kita di sana. Tahu untuk apa Paus datang? Nah, begini, saya mau kasih tahu kita. Satu, Paus datang untuk perdamaian dan kerukunan di antara perbedaan, melanjutkan apa yang sudah dia mulai waktu pertama kali ke Abu Dhabi. Kenapa Paus datang? Karena geopolitik, situasi politik dunia itu pecah belah, mulai dari perang Rusia dan Ukraina, Palestina dengan Iran atau Israel, juga peperangan-peperangan kecil-kecilan yang terjadi di Asia, juga di Indonesia. Nah, Indonesia itu terkenal dengan keragaman. Maka Paus datang itu untuk menunjukkan betapa pentingnya kerukunan dan perdamaian di tengah perbedaan yang ada di Indonesia. Maka Paus datang sebagai satu kepala negara, Vatikan, yang kedua sebagai kepala gereja sedunia. Sebagai kepala gereja, Paus datang untuk mengunjungi kita secara spiritual. Jadi ini kunjungan religius. Tapi sebagai kepala negara, ia juga datang kunjungan kenegaraan, maka seluruh protokoler diatur oleh negara. Jadi seluruh protokoler termasuk GBK ini diatur oleh negara, bukan gereja yang atur. Maka dari itu, kita yang pergi ke sana juga harus memahami bahwa kita siap diatur oleh negara. Nah, kalau di Mataram, kita mau tidak mau diatur oleh tatip, tapi ke sana harus mau. Kita masuk kandangnya pemerintah, ikut aturan mainnya pemerintah. Itulah kenapa sangat ketat untuk masuk. Jadi sampai ada 4 lapisan pemeriksaan kan. Ya, sudah dijelaskan dengan baik tadi oleh Frater. Jangan sampai kita masuk dan terhambat di pemeriksaan terakhir. Karena di situ kalau ada yang tidak beres, kita akan diantar ke satu tempat yang kemungkinan besar langsung mengirim kita pulang. Jadi yang tidak perlu dibawa, cukup yang perlu dan penting. Power bank boleh, lipstick boleh, tisu boleh, payung kecil pun boleh. Yang belum dapat jawaban itu kipas ya, tapi kayaknya bisa, kipas angin kecil-kecil karena di dalam juga panas. Makanan dan minuman tidak boleh ada karena harus steril dan sudah disiapkan oleh panitia di dalam. Termasuk toilet portable tidak perlu dibawa karena di dalam juga sudah ada. Lalu kita pergi untuk apa? Kita pergi sebagai duta perdamaian dan kerukunan. Itu paling penting. Makanya tadi sebenarnya saya ajak ikut misa itu supaya kita pergi dengan bantuan Roh Kudus supaya kita pergi berjalan dengan baik. Dan tadi kita waktu salve ada doa perdamaian itu. Karena kita mau pergi sebagai duta-duta perdamaian. Nah, siapa itu Paus? Kalau lihat di kitab suci, Paus adalah pemimpin yang dimandatkan oleh Yesus untuk melanjutkan tugas kepemimpinan Yesus di dunia. Dimulai dari Paus pertama yaitu Petrus. Waktu itu Yesus bilang, "Kau adalah Kefas, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, alam maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah." Paus Fransiskus itu Paus keberapa? 266. Mulai dari Petrus yang pertama. Siapa itu Paus? Itulah Yesus yang tampak. Saya pernah pergi diajak makan sama umat dari Mataramsi. Lalu dia tanya begini, "Romo, kenapa Paus harus orang tua?" Tahu jawabannya. Saya menjawab begini saja, karena kalau sudah tua, kita tidak ada pikir yang aneh-aneh lagi. Murni pikir untuk masuk surga. Makanya Paus disebut Bapa Suci. Kenapa bukan Bapa Kudus?
karena masih ada di dunia. Kalau sudah kudus itu untuk orang yang sudah mati, makanya ada sebutan orang kudus. Jadi paus menuju kepada kekudusan, tapi tidak semua paus kemudian jadi orang kudus kan. Lama prosesnya, ada beatifikasi, ada kanonisasi. Tapi yang paling penting untuk kita, paus adalah Bapa Suci, karena dia orang yang disucikan dan memang orang yang tampak suci, sehingga dia sudah tidak terkontaminasi lagi dengan hal-hal duniawi. Kerjanya dia itu mengurus apa yang penting untuk hidup rohani dan kemanusiaan. Makanya setiap paus Katolik pasti getol berbicara tentang kemanusiaan. Dan sekarang masalah utama itu adalah masalah ketidakrukunan dan peperangan. Dan itulah juga yang membuat pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui Presiden dan Menteri Agama dan Luar Negeri meminta paus datang. Supaya kehadiran paus diharapkan memberikan angin segar untuk perdamaian dunia. Dan kita kepercik dari kedatangan paus dengan mendapat pelayanan melalui misa di GBK. Nanti paus ke Masjid Istiqlal, bertemu dengan beberapa orang penting, jadi padat sekali acaranya. Kita umat Katolik diberi kesempatan untuk ikut misa di GBK, dan Keuskupan Denpasar diberikan kuota 1.000 orang sebenarnya. Nah tadi sempat sedikit ada pertanyaan, itu lantainya yang pink atau apa? Bukan, itu yang pink itu nanti ini. Bukan lantainya, kita ada di zona yang pakai pita pink. Itu jadi tidak dicat, itu tadi gambar ya, itu tuh untuk pita-pita yang kita punya ping ini. Posisinya di situ. Makanya jauh lebih baik memang jalan dalam grup dengan waktu yang sudah diatur. Dan ini sudah dikasih tahu Frater tadi ya, sampai di GBK baru dibuka karena takutnya rusak. Karena kalau dia rusak, mungkin akan ada error yang membuat kita susah untuk masuk. Jadi pegang dulu ini, taruh di tempat yang terbaik. Yang gambar-gambar itu tuh di tribun itu, kita itu ada di zona yang seperti menghadap begini. Memang jauh tapi berhadapan dengan paus. Sedangkan di seputar paus itu ada beberapa utusan kuria dari keuskupan, lalu imam-imam konselebran. Kemarin itu imam konselebran itu sekitar 700 lebih ya kayaknya. Itu imam konselebran. Jadi kita nanti para imam itu tidak pakai pita, tapi kita punya ID card. Dan di setiap tempat itu sudah disiapkan imam untuk membagi komuni. Sekitar dia hanya bisa bagi 100 atau 100 lebih orang. Sudah diatur beberapa ratus imam, sehingga umat tidak terlalu hiruk-pikuk, dan targetnya cuma 10 menit bagi komuninya. Selesai misa, semua aturan keluar juga, tidak begitu suruh marilah pergi kita diutus bubar, tidak. Dimulai dari paus dan rombongan, tamu-tamu VIP, baru kita yang lain. Intinya begini, jangan memaksa kehendak, jangan pergi dengan ikut kebiasaan dari rumah atau di tempat sendiri. Kita ke sana siap untuk diatur dan dituntun, dan kalau kita diatur dan dituntun, pasti semua berjalan dengan baik. Kami para imam pun harus taat untuk diatur. Kami itu juga ada batasnya, batas pintu ditutup untuk konselebran. Lewat dari situ selamat. Nah, apa yang kita mau dapat dari misa di GBK? Ini juga penting. Ada yang mengatakan, kan bisa nonton di TV. Iya. Tapi saya hanya mau mengatakan, kalau kita lapar pingin makan nasi pecel, tidak cukup dengan kita nonton di GoFood. Kita harus datang makan makanannya, baru kita kenyang. Kita boleh bisa tonton paus di TV, tapi roh yang menjiwai paus saat dia berjalan itu tidak bisa kita nikmati. Mungkin perbandingannya begini. Seorang perempuan yang sakit tahu kalau Yesus itu bisa menyembuhkan, tapi baru bisa menyembuhkan ketika dia datang menyentuh jubahnya. Jadi kontak langsung itu penting. Dan kita bersyukur diberi kesempatan untuk bisa kontak langsung dengan paus, walau tidak bersentuhan, tapi dia lewat saja sudah cukup untuk kita. Karena nanti paus akan keliling dengan mobil mulai dari Stadion Madia yang ada di luar,
sampai ke stadion utama di Gelora Bung Karno. Jadi ada mobil khusus yang akan berkeliling memberikan berkat apostolik. Makanya kita diminta untuk pin-pin itu tuh kenangan-kenangan itu nanti waktu diberkati. Waktu itu saya bilang ke umat di negara, jangan lupa bawa rosario, nggak apa-apa gantong banyak-banyak supaya diberkati. Jadi kita akan bertemu jabat tangan dengan paus, foto tidak ada, tapi roh yang menyertai paus berjalan itu akan kita nikmati langsung di GBK. Maka pergilah dengan iman dan kepercayaan, tetapi juga pergi dengan ikut protokoler yang ada. Jadi itu beberapa penegasan sekaligus orientasi dan harapan dari Romo untuk kita pergi karena kita mau menyentuh roh dan aura rohani yang menyelimuti paus. Dan kita pergi dengan kesadaran iman bahwa Yesus yang tidak kita lihat secara fisik nyata dalam diri paus, karena paus adalah mereka yang dipercayakan oleh Yesus untuk menjadi pemimpin gereja di dunia. Dan disebut Bapa Suci. Ada banyak Bapak, tapi tidak semua Bapak disebut suci. Hanya paus. Itu mungkin beberapa hal. Silakan melanjutkan dengan pertanyaan yang mungkin penting tentang hal-hal teknis yang kita bayangkan akan terjadi di sana supaya kita bisa mengantisipasi dari jauh. Tapi kalau menurut saya sih begini. Sekarang kita dapat gambarannya, nanti waktu menuju dan sampai di GBK kita bisa saling mengingatkan. Itu makanya tadi jauh lebih baik jangan jalan sendiri, selalu lihat teman dan perhatikan kita punya pita, ping. Karena di Indonesia ada 37 keuskupan. Jadi ada banyak yang akan datang. Cukup fokus pada diri kita sendiri, pada kelompok kita sendiri, pada tujuan kita. Nanti di sana juga akan dibagi, kita akan melewati pintu mana-mana. Tapi kalau dijelaskan sekarang juga saya rasa besok atau pulang kita tidur lupa. Paling aman sudah dapat gambaran sekarang, nanti dieksekusi waktu di sana. Kami kemarin di grupnya para Romo Konsilibran, ada yang sudah mulai share log. Aduh, terlalu cepat share log tuh. Share log itu ya kalau kita sudah menuju GBK, share dah lognya. Jangan kita masih di paroki masing-masing sudah share log. Besok-besok kepenuhan lagi HP-nya terhapus semua lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi warna tadi itu sudah jelas ya, bukan warna lantai yang akan dicat ini, tapi warna kita punya pita. Dan tidak akan lagi ditemani oleh para Romo, karena para Romo punya barisan tersendiri dan tugas tersendiri. Apalagi kamu tadi nanti yang frater yang jelaskan juga frater tidak pergi. Jadi perhatikan jam menuju ke GBK. Enggak apa-apa, lebih cepat lebih baik daripada terlambat. Karena toh di dalam kita mau makan, mau minum juga ada semua di dalam jualannya. Coba cek nih yang ikut Zoom ini frater, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak begini, kita masih punya banyak waktu. Kalau rasa bagaimana, boleh saling men-sharingkan atau mendialogkan. Toh kita akan ketemu lagi di sana. Kita juga masih punya grup untuk informasi-informasi penting. Kira-kira begitu saja. Jangan sampai terlambat ke pesawat. Dan tentukan satu orang sebagai pemimpin atau gembala perjalanan nanti yang selalu mengkoordinir. Karena kita tidak akan bisa berlaku seperti orang pergi siarah atau tour ya. Tidak ada pasang bendera gini, Mataram kumpul, tidak ada. Ya.
Di sini aja perhatian. Siapa tahu yang di Zoom mau jadi koordinator. Waktu itu disepakati kalau bisa kita datang cepat, kumpul dulu di pintu masuk di teman-teman sekuskupan kita, biar tidak terpencar dan memudahkan koordinasi. Tidak ada sampai di sana, kalau duluan bisa juga nyelonong masuk sendirian, tapi jauh lebih baik berkumpul dulu. Nanti di seputaran pintu masuk kita akan kumpul-kumpul, lihat-lihat teman-teman paroki, lihat-lihat teman keuskupan, baru masuk. Jadi istilahnya jauh lebih baik kita berjalan bersama karena untuk gereja sinodal juga ini. Dan biar tidak tersesat dan hilang, itu saja. Karena masuk GBK ini seperti masuk satu kampung besar juga. Apalagi kita yang tidak sering masuk ke sana. Kira-kira begitu jawabannya. Baik, gitu ya. Oke.